Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di kelas daring kita. Sebelum kita memulai kelas hari ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silahkan subscribe agar tidak tertinggal materi perkuliahan berikutnya. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik yang tampaknya sederhana namun memiliki dasar ilmiah yang cukup mendalam. Materi kita hari ini berjudul 6 langkah cuci tangan yang benar. Ini merupakan sebuah panduan praktis yang disusun berdasarkan WHO atau World Health Organization. Saya ingin teman-teman di sini menyimpan satu kalimat kunci ini sepanjang sesi kita hari ini. Kebiasaan sederhana untuk mencegah penyakit itu dimulai dari tangan yang bersih. Kalimat ini bukan sekedar slogan teman-teman, melainkan kesimpulan dari puluhan tahun riset epidemiologi. Nah, di akhir sesi saya akan memberikan satu pertanyaan analisis untuk teman-teman di sini bisa menjawabnya di kolom komentar. Oleh karena itu, saya mohon teman-teman bisa menyimak materi ini hingga tuntas. Mari kita mulai dari pertanyaan yang cukup mendasar ya. Mengapa cuci tangan itu penting? Teman-teman, tangan manusia itu merupakan salah satu jalur utama masuknya kuman dan virus ke dalam tubuh. Coba kita refleksikan ya, teman-teman di sini aktivitasnya sebelum memulai kelas hari ini apa saja? Mungkin ada yang memegang gagang pintu, ada yang pegang uang, ada yang pegang kursi transportasi umum, atau jika kalian pegang stang motor itu ya, hingga layar ponsel yang jarang dibersihkan. Seluruh aktivitas kita yang kelihatannya sepele itu ternyata bisa merupakan titik kontak yang membawa mikroorganisme tanpa kita sadari. Nah, data menunjukkan hal yang cukup signifikan bahwa mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu terbukti secara ilmiah dapat menurunkan resiko infeksi saluran pernapasan lebih dari 50%. Di samping menurunkan resiko diare, penyakit kulit, dan infeksi mata. Oleh karena itu, teman-teman, WHO tidak sekedar menginstruksikan cuci tangan sampai bersih, melainkan merancang 6 langkah spesifik agar seluruh permukaan tangan termasuk sela-sela jari dan ibu jari yang ini mungkin paling sering terlewat ya, bisa benar-benar bersih dan terhindar dari kuman bakteri. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke-6 langkah tersebut satu persatu. Di sini ada langkah pertama, yaitu basahi dan gosok telapak tangan. Basahi kedua tangan kita dengan air mengalir yang bersih, kemudian tuangkan sabun secukupnya ke telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan gerakan memutar hingga sabun berbusa merata. Nah, perhatikan juga teman-teman bahwa gerakan memutar ini memiliki alasan ilmiah. Gerakan ini menciptakan gesekan yang lebih efektif dalam mengangkat kotoran dan mikroorganisme dibandingkan jika kita hanya mengusap secara satu arah ya. Kemudian langkah kedua, di sini gosok punggung tangan. Nah, ini ya mungkin juga sering terlewatkan. Usap dan gosok punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri dengan jari-jari saling menyilang. Lakukan gerakan yang sama secara bergantian pada tangan sebaliknya. Langkah ini kerap terlewat ya saat seseorang mencuci tangan secara tergesa-gesa, padahal punggung tangan ini juga sama-sama terpapar setiap kali kita menyentuh permukaan benda. Langkah ketiga, bersihkan sela-sela jari. Satukan kedua telapak tangan dengan jari-jari saling menyilang, lalu gosok perlahan hingga sela-sela jari benar-benar bersih. Area ini merupakan salah satu tempat yang juga paling sering dilewatkan ketika kita sedang mencuci tangan.
karena mungkin bentuknya yang terlalu sempit ya dan jarang tersentuh air secara langsung, padahal ini juga sangat penting ya untuk kita bersihkan di sela-sela jari. Selanjutnya langkah keempat yaitu kunci jari dan gosok bagian dalam. Satukan punggung jari kedua tangan dengan posisi saling mengunci, kemudian gosokkan secara merata untuk membersihkan bagian dalam jari. Ini merupakan langkah yang paling sering dilupakan juga karena gerakannya tidak intuitif. Namun disinilah nilai utama dari metode 6 langkah ini. Prosedur ini memastikan kita menjangkau area yang secara alami jarang tersentuh. Langkah kelima, putar dan gosok ibu jari. Caranya bagaimana? Dengan menggenggam ibu jari kiri dengan telapak tangan kanan, lalu gosok dengan gerakan memutar. Ulangi gerakan yang sama pada ibu jari kanan menggunakan tangan kiri. Ibu jari ini merupakan bagian tangan yang paling aktif menyentuh benda, mulai dari gagang pintu hingga layar ponsel. Namun ini juga paling jarang dibersihkan secara spesifik. Kemudian langkah terakhir, langkah keenam, sekaligus langkah yang paling utama ya. Gosok ujung jari di telapak tangan. Nah, caranya dengan mengumpulkan ujung jari tangan kanan, gosokkan dengan gerakan memutar pada telapak tangan kiri, lalu lakukan sebaliknya. Setelah itu, bilas kedua tangan dengan air mengalir hingga bersih dan keringkan menggunakan tisu atau handuk bersih sekali pakai. Teman-teman juga harus memperhatikan ya tahap pengeringannya, karena tangan yang lembab itu justru mempermudah pertumbuhan kuman. Dengan demikian, mengeringkan tangan itu juga sama pentingnya dengan proses mencuci tangan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya yang sering muncul adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan ke-6 langkah tersebut ya. Nah, dalam WHO itu juga sudah dicantumkan ya bahwa ke-6 langkah tersebut, ke-6 langkah cuci tangan tersebut harus dilakukan secara berurutan selama 40 hingga 60 detik dengan sabun dan air mengalir. Nah, bagaimana jika tidak ada air dan sabun? Ini kita juga bisa menggantinya dengan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60% selama 20 hingga 30 detik. Namun teman-teman harus mengingat ya bahwa menggunakan hand sanitizer itu hanya sementara ya, bukan pengganti secara permanen. Yang terbaik masih dengan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, apa sih manfaat dari melakukan 6 langkah cuci tangan tersebut? Yang pertama, manfaatnya menurunkan resiko penularan penyakit seperti influenza, diare, dan hepatitis A hingga 50% apabila kita melakukan 6 langkah cuci tangan dengan benar dan rutin. Manfaat kedua, untuk mencegah diare dan infeksi saluran pernapasan akut serta infeksi kulit dan mata. Langkah ketiga, melindungi orang-orang di sekitar kita dengan menjaga kebersihan tangan itu bukan hanya urusan pribadi kita, melainkan bentuk tanggung jawab sosial di lingkungan dengan mobilitas tinggi seperti di kampus, di kantor, atau rumah sakit. Satu individu yang lalai itu berpotensi menjadi titik penyebaran bagi banyak orang lain. Oleh karena itu, melakukan 6 langkah cuci tangan ini menjadi hal yang sangat penting. Manfaat keempat yaitu dengan membersihkan tangan secara menyeluruh. Ini 6 langkah cuci tangan bisa menjangkau sela-sela jari, ibu jari, dan ujung jari yang mungkin sering terlewat pada proses cuci tangan yang
tidak sistematis. Jadi setelah kalian di sini mengetahui 6 manfaat dari mencuci tangan versi WHO dengan 6 langkah ini ya. Jadi sekarang sudah jangan tergesa-gesa lagi ya untuk cuci tangan. Cuci tangan dengan teratur, cuci tangan dengan terstruktur menggunakan 6 langkah cuci tangan dari WHO. Sebagai penutup, di sini saya ingin menyampaikan satu pesan ya. Jadikan 6 langkah cuci tangan ini sebagai kebiasaan, bukan sekedar rutinitas. Cuci tangan pakai sabun merupakan cara yang sederhana, murah, namun sangat efektif untuk menjaga penularan penyakit. Lakukan langkah ini terutama sebelum makan, setelah dari toilet, setelah memegang benda atau hewan, dan saat tangan terlihat kotor. Di sini saya juga mengajak teman-teman untuk tidak menyimpan pengetahuan ini sendiri. Sebarkan informasi ini kepada keluarga, rekan mahasiswa, atau kolega agar semakin banyak pihak yang mempraktikkan 6 langkah ini secara bersama-sama mulai hari ini. Selanjutnya, sebelum sesi ini berakhir, saya akan memberikan pertanyaan analisis ya untuk teman-teman di sini bisa menjawab. Nanti tolong jawab di kolom komentar dengan menyebutkan nama, NIM, dan jawaban menurut kalian apa yang benar. Demikian materi kita pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman di sini. Semoga materi yang sederhana ini justru menjadi salah satu yang paling kita ingat, karena kesehatan yang besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa menerapkan 6 langkah cuci tangan yang telah kita bahas hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.